Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada bab yang ke-43 ya. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Ya. Bab penjelasan terkait dengan orang yang tidak ridho, tidak mau, tidak terima ya kalau apa nama Allah Subhanahu wa taala yang dipakai bersumpah. Nah, qala syarihu rahimahullahu taala asyarah babu ma jaa fi ma lam yaqna bil halfi billah. Bab penjelasan tentang hukum orang yang tidak qanaah, tidak merasa cukup, yang mana hal itu akan melahirkan ketidakterimaan, tidak ridho kalau nama Allah taala yang dipakai bersumpah. Ya, yang dia inginkan adalah selain nama Allah yang dipakai. Ketika disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia bilang saya nggak mau, saya maunya nama ini. Saya maunya bersumpah dengan ini dan itu, tidak mau dengan nama Allah. Maka ini sudah kita sebutkan hukumnya adalah kekafiran dan ini merupakan kufur akbar. Ini merupakan kufur akbar karena apa? Menolak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau rahimahullah fi syarah wa yuradu bihadza idza tawajjahatil yaminu au idza tawajjahtal yamina ala khasmik wa huwa ma'rufun bis-sidqi au dhahiruhul khair wal wa dhahiruhul khair wal adalah fa innahu yata'ayyanu 'alaika ridha. Hmm. Idza tawajjahatil yaminu ala khasmika. Hmm. بس فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. Baik, kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan bab ini adalah jika idza tawajjahat al-yaminu ala khasmik. Kalau lawanmu, ya ini terkait dengan sengketa, ya, terkait dengan sengketa atau bukan sengketa, sekedar dia ingin menguatkan ucapannya. Dia ngomong kepada kamu, kamu kurang percaya, dia sumpah. Hmm. Kata beliau, kalau lawanmu itu khasam, ya, bersumpah, sementara dia itu ma'ruf dengan sidq, ma'ruf dia orang jujur, orang baik-baik gitu ya, zahir adalahnya dan seterusnya, maka wajib bagi kamu untuk ridha dan terima dengan sumpahnya, karena kamu tidak punya keyakinan yang menyatakan sebaliknya. Tidak ada bukti kamu bisa membatalkan sumpahnya. Nah, وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. Ya. Dan yang menjadi kebiasaan kaum muslimin adalah mengagungkan Tuhan mereka, memuliakannya, ya, mereka memuliakan Tuhan mereka, yang mana keadaan ini yujibu. Ya, maksudnya di sini karena kaum muslimin kan secara umum mengagungkan Allah. Ya, teman-teman orang-orang itu orang-orang yang menjadi khasam, lawan bagi kamu, dia kaum muslimin dan kaum muslimin normalnya mengagungkan Allah. Jadi kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yujibu alaika an tardha bil half billah. Maka mengharuskan kalau dia bersumpah dengan nama Allah, mengharuskan kamu untuk ridho dengan itu. Wa kadzalika law badalta lahul yamina billah. Sebaliknya juga, kalau kamu yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falam yardha illa bil halfi bit talaq,
ya au du'ail khasmi ala nafsihi bil uqubat fahuwa dakhilun fil wa'id. Ya, demikian pula kalau kamu yang bersumpah kepadanya tapi dia tidak terima, yang dia mau cuman bersumpah dengan talak. Ya, bersumpah dengan talak. Mungkin maksudnya di sini ya kalau dia salah atau bohong dalam sumpahnya istrinya talak. Itu maksudnya al-halif bit talak. Ini kalau dia dusta istrinya jatuh talak satu begitu. Karena mereka menganggap apa itu lebih menakutkan daripada apa itu lebih menakutkan dan lebih berbahaya. Mereka lebih khawatirkan itu dibandingkan kalau pakai Allah. Dia akan berpikir bahwa dia kalau bersumpah dengan nama Allah konsol apa namanya meremehkan dan seterusnya. Udah, saya tidak mau terima sumpah nama Allah. Kamu bisa selewengkan gitu. Saya maunya kamu sumpah misalnya tadi pakai tolak. Au doa al khasam ala nafsi bil uqubat, atau dibilang saya nggak mau, nggak butuh sumpahmu. Saya nggak butuh sumpah dengan nama Allah. Saya cuman kamu doakan diri kamu sendiri. Kalau kamu bohong kamu kenapa-kenapa. Kayak orang sekarang sumpah pocong gitu ya. Nah, kalau kamu bohong dalam sumpahmu, kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kan apa timpakan ini pada saya kalau saya bohong. Itu saja, enggak usah sumpah-sumpah. Nah, maka fahuwa dakhilun fil wa'id. Orang yang menolak sumpah nama Allah ini masuk dalam ancaman hadis ini. Lianna dzalika su'u adabin wa tarkun li ta'zimillah. Karena itu merupakan tindakan kurang adab, ya, tindakan yang kurang adab, jelek adabnya, dan meninggalkan apa pengagungan kepada Allah. Wastidrakun ala hukmillah wa rasuli. Dan dia bagaikan orang yang mengkritik hukum Allah dan Rasulnya, tidak terima dengannya. Wa amma man urifa minhul fujur wal kadhibu wal halifu, ya, wa halafa ala ma tayaqqana kadhibuhu fihi fa innahu la yadkhulu takdzibuhu fil wa'id lil ilmi bi kadhibih. Adapun orang yang diketahui bahwa dia fajir, ya, atau dia orang yang suka dusta, kemudian dia bersumpah atas sesuatu yang dipastikan kedustaannya, lantas kita tidak terima, maka yang seperti ini tidak masuk dalam ancaman. Ya, kita menolak persaksiannya, kita nggak terima dengan sumpahnya, ya ini tidak masuk dalam ancaman. Kenapa? Karena lil ilmi dikadzibi, karena kita sudah tahu dia bohong. Ya. Wa annahu laisa fi qalbihi min ta'zimillahi ma yatma'innun nasu ila yaminih. Ya, dan dia sudah tahu bahwa orang ini di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah yang membuat kita juga tenang dengan sumpahnya, karena dia sendiri tidak tidak peduli dengan sumpahnya. Dia sendiri tidak mengagungkan Allah sehingga ya kemungkinan dia bohong karena memang tidak ada apa-apanya Allah di matanya, maka kita pun tidak bisa menerima sumpahnya. Fata'ayyana ikhraju hadzal naw'a minat tauhid minal wa'id li'anna halatahu mutayaqqanah wallahu a'lam. Maka harus dikecualikan bentuk semacam ini dari ancaman karena keadaannya dipastikan, yakni dipastikan bohong. Baik, kalau kita lihat dari penjelasan yang sudah kita sampaikan kemarin dengan apa yang disebutkan di sini oleh Asy-Syarih, di sini ada dua sudut tinjauannya. Ada dua permasalahan. Ini saya simpulkan. Permasalahan yang pertama yang kita sampaikan kemarin adalah orangnya tidak mau apa? Tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Dia tidak suka orang bersumpah dengan nama Allah. Tidak mau orang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima. Nah, ini kalau dia tidak terima sumpah dengan nama Allah karena dia tidak mengagungkan Allah, dia sendiri tidak mau, ya pokoknya maunya yang lain. Tidak mau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kalimat yang telah disebutkan sebelumnya apa? Dalam hadis Nabi SAW, falaisa minallah, dia bukan bagian dari Allah, yakni dia keluar dari Islam. Ini kufur akbar kalau seorang menolak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena al-bughd, membenci syariat termasuk pembatal keislaman bil ijma'. Ya, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, ya, dalam pembatal Islam, nawaqidul Islam. Orang yang membenci sebagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia amalkan. Maka kalau dia tidak suka, benci, tidak terima nama Allah dipakai bersumpah, maunya pakai sembahan-sembahannya, maunya pakai wali, maunya pakai malaikat, maunya pakai tadi pengennya doa doa celaka aja deh, nggak usah pakai sumpah-sumpahan gitu. Nggak terima dengannya,
Nah, tidak terima dengan Allah Ta'ala, maka ini bisa sampai keluar dari Islam. Nah, ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, ini dari sudut pandang yang disebutkan di sini oleh Asy-Syarih rahimahullah, yakni kalau ada orang bersumpah kepada kita bawa-bawa nama Allah, kita percayai, kita terima atau tidak. Datang orang bawa sumbangan, ya, bawa amplop, ini kita nggak tahu ini orang jujur atau tidak, beneran minta donasi atau untuk kepentingan pribadi penipuan. Dia bilang sumpah demi Allah ini. Baik. Bagaimana menyikapinya? Apakah dia bilang saya tidak percaya kamu? Dia tidak percaya ya saya tidak terima sumpahmu atau dia terima sumpahnya. Nah, di sini Al-Syarih rahimahullah mengatakan di sini butuh dilihat dulu qarain, indikator, qarinah ya kharijiyah terkait dengan orang tersebut. Apakah orang itu memiliki apa disebutkan di sini apa? Apakah orang tersebut zahirul khair wal adalah diketahui adalahnya zahiran, kita kenal dia atau tidak kita kenal? Karena adalah itu ya intinya orangnya harus dikenal itu dulu. Kalau orang tersebut kita kenal, ya ma'ruf bisidq, orangnya baik, ya tidak ada alasan dia berbohong itu. Maka itu yang menjadi hukum asal, itu yang didominankan hukum. Tidak boleh seorang menolak sumpah tersebut kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Al yakin la yazulu bisyak, kan begitu. Sekarang orangnya ini asalnya baik, orangnya tidak asalnya jujur, gitu ya. Nah, bukan orang yang fasik yang melakukan kefasikan terang-terangan ya. Ya ini dia punya adalah. Terus dia bilang, ini demi Allah misalnya, kita butuh mau bantuan ini atau bantu saya dan seterusnya. Maka asalnya seorang mukmin mengagungkan nama Allah yang dipakai bersumpah, dia terima sumpahnya, dia bantu apa yang dia bisa bantu, dia serahkan apa yang dia bisa serahkan sebagai bentuk pengagungan kepada nama Allah yang disebut. Tapi kalau orang yang majhul, nggak diketahui, orang baru datang nggak dikenal, orang dari luar datang minta sumbangan misalnya. Nah, bawa-bawa nama Allah, sumpah dengan nama Allah. Kita nggak tahu dia siapa. Nggak ada kejelasan tentang dia. Siapa yang memberikan rekomendasi kepadanya tiba-tiba masuk gitu. Nah, maka yang dalam keadaan seperti ini, apalagi kalau misalnya apalagi kalau dia tahu majhul saja, nggak ditahu saja, nggak harus diterima sumpahnya. Kalau dia majhul, apalagi kalau ketahuan fasik, dia fasik terus dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, ya, maksudnya di sini fasik, ya ini dia terkenal suka bohong, jelas ya. Terkenal suka bohong, suka menipu, ya suka ini, suka itu. Nah, apalagi kalau dia bersumpah atas sesuatu yang kita bisa buktikan tidak seperti itu kenyataannya. Maka dalam keadaan seperti ini ketika kita tolak persaksiannya, kita bilang saya tidak percaya dengan sumpahmu, itu keluar dari ancaman. Kenapa kita punya bukti yang lebih kuat atau bukti yang kuat untuk menolak apa sumpahnya. Dan itu tidak masuk dalam kategori tidak terima dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya ditahu pembohong, suka menipu, suka pura-pura bawa sumpah-sumpah nama Allah gitu ya. Atau kita punya bukti yang meyakinkan bahwa apa yang dia sumpahkan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Maka dalam keadaan seperti ini menolak sumpahnya tidak masalah. Ya, ini tidak masuk dalam ancaman. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya kira ini khulasah terkait dengan masalah bab maja'a fi ma lam yaqna fi man lam yaqna bil halfi billah. Summa qala rahimahullahu taala pada bab yang ke-44 babu qauli masya Allahu wa syi'ta. Bab ya terkait dengan ucapan apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Yani ma hukmu. Apa hukumnya? Jelas? Di sini Al-Musannif rahimahullah ingin menjelaskan hukum ucapan ini. Masya Allahu wa syi'ta. Bab yani kayak apa? Bab hukmi qauli gitu ya. Ya, ada mudhaf yang dihilangkan. Bab hukum ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Nah, ini lumayan satu masalah tapi beliau rahimahullah bawakan dalil panjang, panjang lebar gitu ya. Nah, adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya masih sama ya. Ini masih terkait dengan syirik-syirik asgor dalam bentuk ucapan. Masih terkait dengan kesyirikan dalam bentuk ucapan. Kemarin masalah sumpah, ini masih pelanggaran dalam masalah ucapan. Ini juga merupakan kesyirikan. Kemudian disisipkan pembahasan orang yang tidak terima dengan sumpah
dengan nama Allah. Nah, setelah itu kembali lagi ke masalah kesyirikan dalam ucapan, yaitu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Nah, kenapa ini merupakan kesyirikan? Sudah diterangkan ya. Karena di sini digunakan kata waw, dan waw yufidul jama' wa taswiyah atau mutlakul jama'. Waw itu menunjukkan penggabungan secara mutlak, disamakan. Dan ini taswiyah, ya. Taswiyah, ya, taswiyah itu masyiatillah wa masyiatil makhluk. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Dan Allah Ta'ala mengatakan, menyebutkan ucapan penghuni neraka, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Ya, sungguh kami telah, atau demi Allah kami, ya, disebutkan dalam Al-Quran, demi Allah sungguh kami berada dalam apa, kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbil alamin. Dan ucapan Masya Allah syi'ta ini hukumnya syirik asgar kalau dia maksudkan dengan ucapan saja. Kalau dia maksudkan dengan ucapan saja, yakni tanpa meyakini kandungannya. Ya, tanpa dia meyakini kandungannya. Baik. Kenapa? Ya, karena kalau dia meyakini kandungannya dalam artian betul-betul dia meyakini masyiah makhluk sama seperti masyiah Allah, ini kekafiran. Ini apa? Kekafiran. Ya, karena meyakini ada kehendaknya makhluk yang kuat dengan sama kuat dengan kehendaknya Allah. Ini syirik akbar. Kalau itu yang dia maksudkan ya, kalau itu yang dimaksudkan. Kan mirip seperti pahamnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Mu'tazilah lebih parah lagi, bukan bukan menyamakan kehendak Allah dengan makhluk, tapi meyakini kehendak makhluk lebih kuat dibandingkan kehendak Allah. Ya, di mana Allah menginginkan dia sholat, dianya menginginkan tidak sholat, tidak sholat beneran. Ya, mereka meyakini hal-hal yang buruk yang terjadi bukan takdir Allah, bukan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki keburukan. Jadi kalau ada keburukan terjadi di dunia ini, itu bukan kehendak Allah, kehendaknya makhluk sendiri. Nah, kita katakan, taib, keburukan itu Allah kehendaki atau tidak? Oh, Allah tidak kehendaki. Siapa yang menghendakinya? Makhluk. Taib, kenyataannya terjadi atau tidak? Terjadi. Kalau begitu kehendak makhluk lebih kuat, karena itu yang terjadi. Kan begitu ya? Itu konsekuensi. Tapi para ulama rahimahullah tidak menyatakan kafirnya Mu'tazilah atau mereka melakukan syirik akbar misalnya, tidak, dikarenakan ini fihi syubhah takwil dan semacamnya. Ya, ala kulli hal, kalamnya mereka itu kelazimannya adalah syirik akbar. Kelaziman ya, kelazimannya syirik akbar. Baik. Maka di sini kalau seorang meyakini kehendak Allah, kehendak makhluk sama persis setara dengan kehendak Allah, maka ini syirik akbar. Tapi kalau dia mengucapkannya di mulut, maka ini merupakan syirik asgar. Karena itulah untuk keluar dari masalah ini, untuk terhindar dari pelanggaran ini ada dua opsi. Opsi yang pertama mengganti huruf waw dengan kata yang menunjukkan tertib. Misalnya disebutkan di sini kata summa. Dikatakan Masya Allahu summa syi'ta. Ini boleh. Sudah keluar dari larangan. Kenapa? Karena summa menunjukkan tertib. Dan pada dasarnya memang yang bermasalah cuman penggabungannya. Adapun masalah masalah kehendak Allah, kehendak makhluk ada di sini, itu enggak ada masalah karena Allah Taala sendiri menetapkan bahwasanya makhluk punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah punya, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Maka di sini Allah menetapkan manusia punya kehendak. Maka pada dasarnya tidak ada permasalahan pada kalimat wasyi apa pada tidak ada permasalahan pada kalimat syi'ta yang bermasalah ketika digandingkan dengan waw. Karena itulah solusinya untuk keluar dari larangan mengganti huruf waw dengan kata summa. Solusi yang kedua dan ini yang lebih utama, solusi yang kedua dan ini lebih utama yaitu menafikan fulan. Ya, langsung saja dikatakan Masya Allah, titik sampai itu. Itu lebih lebih utama. Allahu alam bishawab. Nah, untuk menjelaskan tujuan atau menjelaskan hukum dari kalam ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan tiga dari semuanya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama kata beliau an Qutailah radhiyallahu anha anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'tah wa taquluna wal Ka'bah fa amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an idza aradu
an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta rawahu an-Nasa'i wa sahhaha. Dari Qutailah radhiyallahu taalaan, beliau bercerita bahwa ada seorang Yahudi yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Kalian itu melakukan kesyirikan, wahai apa Muhammad umatmu, ya, sahabatmu itu melakukan kesyirikan." Lihat orang Yahudi, tahu itu kesyirikan, itu pelanggaran, ya. Menunjukkan Yahudi memang orang, ya, banyak di antara mereka orang-orang yang berilmu, tahu hukum, tapi mereka melanggarnya. Kalian itu melakukan kesyirikan. Dari sisi mana kan gitu? Kenapa tiba-tiba datang mengatakan kami berbuat syirik? Mereka mengatakan taquluna masya Allahu wa syi'ta. Para sahabatmu itu mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki ya wahai Muhammad. Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kedengaran gitu. Oh, ini kesyirikan. Lihat orang Yahudi tahu itu kesyirikan. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taquluna wal Ka'bah. Ya, mereka juga mengatakan demi Ka'bah, wahai Muhammad. Ini kesyirikan. Sumpah dengan selain nama Allah. Mereka mengagungkan Ka'bah tentu saja. Mereka mengagungkan kamu tentu saja. Maka ini syirik ketika mereka mengagungkan. Apa ketika mereka mengucapkan ini? Afwan. Ketika mereka mengucapkan ini, mereka melakukan kesyirikan. Nah, maka amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menyuruh mereka setelah itu, kalau mereka mau bersumpah ya dengan Ka'bah diganti, ditambahi kata Rabb wa rabbil Ka'bah. Yaqulu bi rabb wa rabbil Ka'bah. Wa in yaqul masyaallahu summa syi'ta. Ya, rawahu Nasa'i wa sahhaha. Nah, sisi pendalilan hadis ini dalam riwayat An-Nasa'i ya. Sisi pendalilannya di sini adalah pada kalimat ayyaqulu amarahum, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengucapkan. Dan ini menunjukkan larangan ini atau ucapan ini memang haram. Masya Allah wa syi'ta. Ini hukumnya haram dan merupakan kesyirikan. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menggantinya dengan kalimat yang lain, yaitu wa amarahum. Ya, apa wa ayyaqulu, yakni wa amarahum ayyaqulu begitu maksudnya. Wa amarahum ayyaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengucapkan masya Allahu summa syi'ta. Baik, wallahu alam bissawab. Ini jelas sisi pendalilannya. Dalil yang kedua, walahu aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam masya Allahu wa syi'ta. Faqala aja'altani lillahi nidda masya Allahu wahda. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walahu aidan, yakni riwayat An-Nasa'i juga maksudnya. Ya. Dan riwayat An-Nasa'i pada kedua kitab ini, atau riwayat An-Nasa'i pada riwayat yang kedua ini ya, pada riwayat kedua ini terdapat dalam Sunanul Kubra. Sunan Al-Kubra, bukan dalam Sunan Al-Sugra, karena eh, Sunan Nasa'i kalau diitlakkan maka yang dimaksud dengannya yang Sugra, yakni Al-Mujtabah yang kita tahu Sunan Nasa'i. Beliau punya kitab tebal, lebih tebal lagi, Sunan Al-Kubra. Nah, ini lain lagi. Jadi kalau misalnya Nasa'i meriwayatkan hadis dalam Sunan Al-Kubra, harus disebut namanya. Rawahun Nasa'i atau akhrajahun Nasa'i fil Kubra. Nggak boleh diitlakkan. Rawahun Nasa'i, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau diitlakkan orang larinya ke As-Sugra. Padahal bukan di As-Sugra ini di Al-Kubra. Baik, wallahu alam bissawab. Jadi sisi pendalilannya bahwa apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta, maka beliau langsung apa? Langsung menegur dengan keras. Aja'altani lillahi nidda. Aja'altani lillahi nidda. Baik, maka di sini ada tiga jenis pelanggaran atau tiga jenis pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aja'altani lillahi nidda, masya Allah wahda. Baik. Pelanggaran yang pertama ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ya dengan mengatakan kamu menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah, karena wow di sini yufidu taswiyah. Masya Allah wa syi'ta. Aja'altani lillahi nidda. Ini jelas sekali. Ini apa namanya? Larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah. Apakah kamu menjadikan untuk Allah, menjadikan saya sebagai tandingannya Allah? Enggak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau marah.
Sisi yang kedua, bahwa ini istifham istifham ingkari. Maka ini jelas menunjukkan pengingkaran beliau kepada ucapannya. Masya Allahu wa syi'ta. Kemudian beliau memberikan apa? Tuntunan kepada yang ahsan atau yang terbaik, yaitu apa? Masya Allahu wahdahu. Ya, ini untuk mentakrir Maha Esanya Allah Ta'ala dalam kehendak. Walaupun betul manusia punya kehendak, tapi tidak ada pengaruhnya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pengaruh mereka atau kehendak mereka yang terpengaruh dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang paling aula, walaupun boleh diganti dengan summa seperti dalam hadis Qutailah sebelumnya, wa yaqulu masya Allahu summa syi'ta, itu dibolehkan, kita katakan tadi ya, dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri membolehkan dan beliau yang menuntunkan wa yaqulu, ya, masya Allahu summa syi'ta, tapi di hadis ini beliau menuntunkan yang lebih ideal lagi, yaitu langsung hilangkan syi'ta, Allah saja, masya Allahu wahdah. Dalil yang terakhir, wali bin Majah an Tufail akhi Aisyah radhiyallahu anha li ummiha. Qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Uzair ibn Allah. Qalu innakum la antumul qaum law annakum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Thumma marartu bi nafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibn Allah. Qalu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbart. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala hal akhbarta bihadha ahada? Qultu na'am. Qala fa hamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimah kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Baik, sisi pendalilannya juga jelas ya. Kata At-Tufail radhiyallahu taala anha, ya, Tufail ibnu Sakhbarah. At-Tufail ibnu Sakhbarah, saudara tirinya Aisyah radhiyallahu anha, seibu, seibu. Kata beliau bercerita, saya bermimpi, ya, ro'aitu ka'anni, saya melihat seakan-akan saya, ini dalam mimpi. Saya bermimpi melewati sekelompok orang Yahud, nafar. Nafar itu 3 sampai kurang lebih 3 sampai 9 orang. Nafar. Afwan, itu rahat ya, rahat. Rahat 3 sampai 9 orang. An-nafar ya kurang lebih ya. Jumlah yang sedikit juga terbatas. Saya bermimpi melewati sejumlah orang Yahudi. Kemudian saya berkata kepada mereka, kalian sebenarnya itu umat yang terbaik gitu ya. Kalian sebenarnya bisa baik seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah putra Allah. Maka di mimpi saya itu orang Yahudi balik membalas, kalian juga bisa menjadi umat yang terbaik seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Lihat, wa syaa Muhammad. Ini dalam mimpi semua. Setelah itu saya lewati lagi sekelompok orang Nasrani, ya. Saya berkata lagi kepada mereka, kalian itu antumul kaum, kalian adalah apa ini orang yang terbaik gitu, kaum yang terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka balik membalas dengan hal yang sama. Kalian juga wahai umat Islam bisa jadi yang terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa Muhammad. Nah, maka di subuh harinya setelah saya bangun, ya, di pagi harinya saya mengabarkan sebagian sahabat bahwa tadi malam saya mimpi gini dan gitu. Setelah itu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpi saya. Beliau bertanya, kamu sudah ada cerita sama orang lain? Katanya, sudah ya Rasulullah. Maka beliau pun naik ke mimbar, memuji Allah, ya, memuliakan Allah, hamidallah wa asna alaih, kemudian berkata, amma ba'du. Ya, anak. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Sungguhnya Tufail telah bermimpi, ya, yang mana mimpinya sudah diceritakan kepada sebagian di antara kalian. Dan sungguhnya kalian selama ini mengucapkan suatu ucapan yang yamnauni kadza wa kadza an anhaakum anha. Ya. Yang mana apa ada alasan ini dan itu gitu ya. Ada alasan tertentu, pertimbangan tertentu yang saya larang. Saya tahu, saya sadar selama ini kalian mengucapkannya. Cuman saya punya pertimbangan khusus tertentu untuk tidak melarang atau belum belum melarang. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad,
dijelaskan bahwa yang menjadi alasan beliau belum melarang adalah al-haya, ya, malu. Bukan malu kepada manusia, bukan, tapi malu kepada Allah. Ya, ini maksudnya beliau sudah tidak setuju dengan ucapan ini, cuman karena tidak ada turun wahyu yang melarang, ya beliau juga tidak larang. Malu kepada Allah kalau beliau larang duluan gitu, ya. Beliau melarang bahwa tidak boleh, padahal Allah nggak turunkan ayat untuk melarang. Jadi bukan malu kepada manusia, bukan malu kepada sahabat. Jelas ya? Taib. Jadi beliau malu kepada Allah untuk melarang orang sebelum ada wahyu yang melarang. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya saya sudah tahu ucapan kalian ini, dan ini ucapan bermasalah. Tidak benar ini. Saya sudah mau larang tapi ada hal yang menghalangi saya. Dijelaskan dalam riwayat Ahmad, yakni malu kepada Allah, beliau tidak mau melarang duluan, nunggu Allah yang melarang dulu. Maksudnya begitu. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, ya, dan ini termasuk mimpi yang benar. Jelas sampai sini, mimpi yang benar. Nabi SAW setujui, maka pada akhirnya pun beliau melarang karena sudah, apa istilahnya, sudah terjadi, sudah butuh dijelaskan, ya. Apa tidak boleh lagi diundurkan hukumnya. Takhirul bayan an waqtil haja la yajuz. Kaidahnya kan mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan nggak boleh. Sekarang sudah tiba. Kalau kemarin-kemarin mungkin belum tiba waktunya, atau kayak kayak di sini ada pertimbangan. Tapi ketika sudah disinggung, sudah jelas, dan ini sudah disorotin lagi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini mereka tahu itu pelanggaran, maka akhirnya beliau pun, ya, menyegerakan larangan tersebut sebelum turunnya wahyu. Yani ketika tidak ada ayat yang turun, beliau melarang. Itu maksudnya. Baik. Jadi yang ada hal yang melarang saya untuk menyampaikannya. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa, atau ucapan Nabi SAW ini yang mengundurkan larangan karena malu kepada Allah, ini juga menunjukkan bahwa perbuatan ini syirik asgar, bukan syirik akbar. Karena seandainya syirik akbar, tidak mungkin dibiarkan. Maksudnya, ya kan pembatal keislaman, tidak mungkin dibilang dipending disampaikan, enggak. Ya, maka kalimat ini yamnauni kada wa kada an anhakum anha, ini jelas menunjukkan ini syirik asgar. Ini bukan syirik akbar. Karena sana syirik akbar tidak mungkin diundurkan penjelasannya. Baik, sebenarnya syirik asgar pun tidak boleh diundurkan karena namanya syirik. Cuman di sini ada pertimbangan yang lebih kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini zaman turunnya kenabian, zaman turunnya apa? Apa afwan, zaman turunnya wahyu maksud saya. Maka beliau beradab kepada Allah, tunggu wahyu turun baru kemudian beliau melarang. Tapi sampai kejadian ini terjadi, belum ada wahyu yang turun, maka beliau pun menerangkan hukum sebenarnya. Itu maksudnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fala taqul, maka jangan, sejak sekarang jangan lagi kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu masya Allah, tapi katakanlah masya Allah." Nah, ini beliau langsung mengajarkan kalimat yang paling ideal. Nah, yaitu masya Allahu wahdah, ya, masya Allah wahdah. Baik, wallahu alam bisawab. Dan ini juga sebagai penjelasan, ya, bahwa kalimat Nabi SAW aja'altani lillahi nidda, nid di situ adalah syirik asgar seperti yang telah berlalu pada penafsiran Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun anna al andad jamak nid, nid di situ juga syirik asgar kata Ibnu Abbas. Salah satunya qaulur rajul li sahibihi masya Allah wa syi'ta. Lihat, connect semua kan, connect hubungannya. Ya, Nabi SAW mengatakan aja'altani lillahi nidda, kamu menjadikan untuk saya tandingan. Kata Ibnu Abbas, tandingan di sana adalah syirik asgar. Salah satunya adalah qaul masya Allah wa syi'ta. Kemudian dipertegas dalam hadis Tufail yang menunjukkan itu syirik asgar karena beliau tidak langsung larang. Ya, beliau memandang ada apa, tunggu wahyu turun. Seandainya itu syirik akbar, maka pasti langsung dilarang saat itu juga tanpa menunggu wahyu yang turun. Jelas ya, karena syirik akbar membatalkan keislaman. Baik, wallahu alam bisawab. Saya kira ini jelas terkait dengan bab yang ke-30 atau ke bab ke-44 ini. Nah, wallahu alam bisawab. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah fi hadza apa syarihan, qala asy-syarah babu qaulillahi qaul ma Allah wa syi'ta. Kata beliau rahimahullah, hadhihi tarjamatu dakhilatun fit tarjamati sabiqah fala taj'alu lillahi andada. Ini simpel. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa bab ini, bab masya Allah wa syi'ta, kandungannya, pembahasannya sudah tercakup dalam bab sebelumnya, yaitu fala taj'alu lillahi andada, ketika membawakan penafsiran Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan al-andad wa syirku akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Disebutkan di antaranya apa? Wa qaulur rajuli li sahibihi masyaallahu wa syi'ta. Nah, ini jelas tidak perlu dijelaskan ulang kata beliau rahimahullah karena sudah tercakup dengan bab sebelumnya. Nah, naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.